ulangi sedikit. Wa an Sahl bin Sa'd as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin, jikalau hal keadaan dunia tadi nilainya di sisi Allah Ta'ala setimbang sama timbangannya dengan sayap nyamuk, ma saqa kafiran minha syarbatan ma'in, tidak bakalan Allah Ta'ala kasih seteguk air terhadap orang yang ingkar kepada Allah. Nah, jadi di dalam lihawanihi alaihi wa suqutihi, supaya menghinakannya dunia terhadap orang yang ingkar tadi, wa suqutihi, dan menjatuhkannya. Karena dunia tadi tidak bernilai di sisi Allah Ta'ala. Kalau sudah istilahnya dikasih yang tidak bernilai kepada orang yang tidak dihargai, berarti sama-sama tidak ada harganya. Itu istilah nafsunya, istilah daripada keadaan diri itu dunia tadi. Tapi bukan maksudnya dunia tadi itu dilepas sepenuhnya, tidak. Dan di sini ada beberapa perkataan ulama. Wa qala Aquli, telah berkata Syekh Aquli, law kana laha 'indahu ta'ala adna qadri ma tamatta'a fiha kafirun adna tamatta'u, jikalau baginya dunia di sisi Allah Ta'ala lebih rendah qadarnya, tidaklah dapat bernikmat-nikmat orang yang kafir atas serendah-rendah daripada kenikmatan yang dinikmatinya. Karena tadi dunia hina di sisi Allah Ta'ala, maka tadi Allah Ta'ala biarkan dia bernikmat-nikmat daripada dunia tadi. Atau tadi jika laukana laha indahu ta'ala, jika tadi adalah dunia tadi rendah di sisi Allah qadarnya, nah sesuatu yang mereka nikmati pihak pada dunia tadi oleh orang yang ingkar, adna tamattu'in, kadar kenikmatan yang rendah di sisi Allah. Karena dunia sementara, nikmatnya tidak bisa dirasakan sampai habis. Contoh aja makan, habis habis nikmatnya di mulut lewat tenggorokan masuk ke dalam perut, habis sudah sampai di situ aja, enggak terus-terusan nikmatnya. Beda dengan nikmat yang dirasakan di surga nanti. Diminum sekali misalkan air surga nih, nikmatnya terus-terusan, diminum 2 kali makin nikmat lagi, diminum 3 kali makin nikmat lagi. Nah itu nikmat akhirat, jauh dibandingkan dengan dunia. Ini cerita dunianya, nafsu dunianya memang di sisi Allah Ta'ala tadi rendah dan hina. Wa fid dibajati, dan pada pendapat ulama lagi, huwa anna Allah Ta'ala lam yaj'alha maqsudatan li nafsiha. Nah, Allah bermula sesungguhnya Allah tidak menjadikan dunia itu maksudnya tadi li nafsiha, bagi tujuan itu dunia. Bukan tadi kita menghentikan diri kita ataupun tadi menjadikan tujuan akhir hidup kita tadi tertentu terbatas pada dunia aja. Jangan jadikan dunia tadi pegangan akhir kita. Bal ja'alaha dunya tariqan mausulatan ila ma huwa maqsudi li nafsihi. Akan tetapi dunia tadi dijadikan jalan untuk menyampaikan kepada maksud tujuan li nafsihi, bagi dirinya. Jadi dunia tadi dijadikan sarananya untuk ibadah kepada Allah misalnya. Bukannya istilahnya memandang daripada makna hadis tadi,
menghukumi dunia tadi jangan diambil sama sekali, tidak. Tapi tadi jalan untuk taqarrub ilallah yaitu tadi kita laksanakan di dunia. Beribadah di dunia kan, hidup aja di dunia. Jadi hidup di dunia tadi kita gunakan untuk ibadah. Adapun keindahan dunia tadi jangan sampai melupakan jalan kita, tujuan hidup kita untuk menuju Allah. Yang khawatirnya kan di dalam Al-Quran sesuai dengan dalil masalah zuhud ini tadi kan, melihat daripada keelokan dunia lalu timbul di hati masing-masing manusia tadi yang tidak didasari dengan iman yang kuat, sama-sama berlomba-lomba untuk mengambil daripada tadi isi dunia, bahkan sampai tadi mengalahkan satu dengan yang lainnya dengan menghalalkan segala cara. Itu sudah tertutup dengan keindahan dunia, lupa dengan Allah Ta'ala. Padahal tujuannya kita melihat dunia itu indah, melihat dunia itu elok. Ciptaannya aja bagus, ciptaannya aja indah, ciptaannya aja elok, apakah lagi yang menciptakannya. Itu maksud tujuannya. Bukannya tadi barang ciptaan tadi melupakan penciptanya. Wa illam yaj'al hadara iqamatin wala jazain. Nah, bukan maksud tujuan Allah Ta'ala menjadikan dunia tadi, bukan tujuan kita menjadikan dunia tadi pula rumah untuk menjadi tempat tinggal tetap kita, wala jazain, dan bukanlah dunia tadi balasan daripada amal perbuatan kita, sementara balasan tadi kita terima di akhirat. Wa inna ma ja'alaha darul intiqali wa irtihali, hanya saja dunia tadi itu rumah untuk kita sementara tinggal, nanti berpindah. Wa irtihali, dan tempat kelaluan. Kan asalnya tadi kita di alam rahim kan gak wujud di dunia, ya kan? Nah kemudian tadi menjalani hidup di dunia mati. Artinya kan sebelumnya tidak ada wujud di dunia, kemudian diakhiri dengan meninggal dunia, hilang lagi perwujudan kita di dunia, itu irtihal. Nah, seakan-akan mengarungi perjalanan. Nah, jadi jangan sampai tadi kita mampir singgah sebentar lalu dianggap persinggahan sebentar tadi itu macam kayak tadi ke tempat yang tetap tidak berpindah, kata ulama di sini. Wa annahu ta'ala milkuha fil ghalibi lil kafiri wal fusaqi dan sesungguhnya Allah Ta'ala menyerahkan atau menjadikan rasa milik di hati dunia itu tadi kebiasaannya kepada orang yang kafir dan orang yang fasik. Nah, rasa dunia tadi di genggaman kita, ada di genggamannya. Wahimyun minha al-anbiya wa waraihim, dan tidak menggemarkan Allah Ta'ala daripada dunia tadi kepada para anbiya dan para pengikut anbiya, para orang soleh, para wali. Itu pasti tadi kada gemar, kada cinta, kada rasa, tidak merasa memiliki kepada itu dunia. Tapi tetap tadi dunia dijadikan sarana untuk akhirat. Wa yakfika hadisul bab fi hawaniha indallahi wa su'ha wa haqriha wa dammiha wa bughdiha, dan cukuplah ini hadis menyatakan bahwasanya Allah Ta'ala menyatakan dunia tadi hina, jangan diperpegangi. Kemudian menyatakan Allah Ta'ala tadi marah kepada manusia yang berpegang kepada dunia, sementara Allah Ta'alanya dilupakan. Wa bughdi ahliha wa muhibbina laha, dan Allah Ta'ala murka kepada orang yang terlalu mengurusi dunia, lupa dengan Allah Ta'alanya. Wa muhibbina, dan cinta berlimpatan kepada dunia dan lupa juga dengan Allah Ta'alanya.
وليس من الدنيا مجيد فيها من الأنبياء والصديقين والعلماء العاملين والطاعة الموصولة لمرضاة رب العالمين. Dan tidaklah daripada dunia tadi sesuatu yang ada pada Nabi tadi, melainkan menyampaikan daripada keridhaannya Allah. Nah, termasuk tadi orang yang siddiqin, ulamaul amilin, dan orang yang taat, yang hanya tujuannya tadi mencari jalan supaya tadi mencapai daripada keridhaannya Allah. Itu tadi dunia memang menyatakan sifat daripada dunia, tapi tadi bukan berlepas dari dunia juga ya. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata ia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda ia, ala inna dunya mal'unatun, ala perhatian, sesungguhnya dunia itu dilaknat Allah, mal'unun ma fiha, dan isinya pun juga dilaknat Allah. Illa dzikrallah, melainkan orang yang ingat akan Allah, orang yang di dalam dunia tadi, orang yang berkecimpung dengan dunia tadi tidak ingat dengan Allah. Wa ma walahu, dan sesuatu yang mencenderungkan hatinya kepada Allah, sesuatu yang dikerjakannya malah menambah tadi ingat kepada Allah, atau tadi menambah jalan takarrub ila Allah. Bekerja supaya bisa bersedekah, supaya bisa menjalankan perintah zakat misalnya tadi, bukan semata-mata untuk harta, bukan semata-mata tadi untuk mencari kesenangan dunia, tapi tadi mencari kelebihan dunia, karunia Allah di dunia, untuk tadi menjalankan perintah Allah, membantu sesama misalnya. Wa aliman wa muta'alliman, dan orang yang alim dan orang yang belajar. Nah, jadi di dalam innad dunya mal'unatun ay mabghudatun saqitatun, yang dimurkai, yang dijauhkan daripada rahmatnya Allah bila tadi berlepas kepada Allah Ta'ala. Fa'abbara anhu dzalika li'anna man lazimal mabghudu li'anna man lazima mabghudu saqita al-ib'adu man lazimal mabghudu saqitu al-ib'adu maghbudah jadi maf'ul. Karena barang siapa orang yang melazimkan yang dimurkai oleh Allah, yang diputusi rahmatnya, al-ib'adu akan dijauhkan daripada rahmatnya. Al-ma'unun ma fiha ay minal amwalid dunyawiyyati al-mukhdajil faniyati min syahawati wa ghairiha. Nah, maksud daripada yang dilaknat apa saja yang di dalam dunia tadi, min amwalid dunyawi, daripada harta dunia yang tidak kekal, minas syahawati, yang menggapainya tadi berdasarkan syahwat, daripada syahwat kehendak. Kalau sudah tadi istilahnya kita mencari dunia atas ridhonya Allah, karena Allah Ta'ala, insyaallah tadi hati kita terpelihara. Wa ghairiha, dan yang selainnya, ay istighala bidzalikal mub'adu anil hadratil haq, yang selain tadi kan isinya tadi harta dunia yang tidak kekal, yang dikumpulkannya dengan syahwat tadi, atau juga tadi sesuatu hal yang menyibukkan bidzalika, dengan yang demikian itu, dengan harta dunia, pekerjaannya nih yang menyibukkan mencari harta dunia tadi, al-mub'adun an hadratil haq, yang menjauhi daripada yang hak.
mencarinya misalkan dengan cara yang salah, ataupun tadi mencarinya sampai lupa dengan kewajiban diri sendiri. Faqad jaa hubbud dunya ra'sun kullu faqad jaa hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Maka sebab tadi, artinya tadi harta dunia yang menjauhkan daripada Allah Ta'ala, ataupun caranya tadi yang menjauhkan daripada yang benar, maka timbullah di sini hubbud dunya, cinta dunia, ra'su kulli khati'atin, cinta dunia, semata-mata dunia, lupa kepada Allah Ta'ala, itu pangkal daripada kesalahan. Berapa banyak gara-gara duit persaudaraan pecah. Persaudaraan aja pecah nih, yang saudara apalagi yang bukan saudara. Anak dengan orang tua, bermusuhan karena dunia. Nah, di dalam lagi qala al-Qurtubi la yufhamu min hadil hadis sabbud dunya mutlaqan. Bukan dipahami daripada ini hadis Allah Ta'ala menyumpahi dunia, bukan semata-mata itu, bukan. Tapi tadi dampak akibatnya itu yang dituding Tuhan, yang disuruh kita supaya menghindarinya. Nah, secara mutlak wala anaha, dan melaknatnya secara mutlak juga. Wa qad jaa min hadis Abi Musa al-Asy'ari marfu'an, akan tetapi tadi ini kan hadis tentang melaknat dunia, dampak buruk dunia nih. Kemudian ada juga tadi anjuran tadi supaya jangan berlepas daripada dunia. Nah, diriwayatkan daripada Abi Musa al-Asy'ari marfu'an, hadisnya marfu'. La tasubbud dunya, janganlah kamu mensumpah serapah dunia. Jadi hikmahnya di sini meskipun tadi dipandang itu tidak baik, nah maka ada hikmah kebaikan di dalam itu kejadian. Meskipun tadi ada kemaksiatan, hikmahnya apa tadi? Supaya tadi kita menjauhi daripada itu maksiat. Karena diri kita ini diciptakan Allah, nikmat didatangkan Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, "U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Sembahlah kamu kepada Allah yang Tuhanmu, jangan mensyarikatkan, kemudian berbaktilah kepada orang tua, kan suruhan. Patutlah kita ini disuruh dan wajib tunduk karena kita aja berkatnya dengan ciptaan Allah. Nah, lalu tadi dunia tadi meskipun terdapat hadis yang tadi itu kan bahasanya dunia tadi dilaknat dari tadi sisi buruknya, tapi tadi pandang sisi baiknya supaya tadi yang buruk tadi jangan sampai kita dekati, yang baiknya kita dekati. Karena tadi tidak bakalan ada dikatakan tadi kebaikan tanpa ada sisi keburukan. Tidak bakalan ada keburukan tanpa ada sisi kebaikan. Wa khalaqnakum azwajan, Allah Ta'ala menjadikan kalian itu berpasang-pasangan, laki-laki perempuan, siang malam, baik buruk, tinggi rendah. Nah, itu tadi khaliq dan makhluk. Fa ni'ma mutiyatul mu'minu mutiyatul mu'minin, maka sebaik-baik nikmat sarana kendaraan orang beribadah dunia tadi, karena dunia tadi jalan kita beribadah. Alaiha yablughul khair wa biha yanju minasyarr. Yang atasnya di dunia tadi bisa membawa kepada jalan kebaikan, dan dengan sebab dunia tadi bisa menyelamatkan juga daripada kejahatan. Karena tadi dunia tadi kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah, bukan dijadikan dunia tadi sebagai jalan dirinya menjauhkan dirinya daripada Allah. Wa idza qala al-'abdu, dan apabila telah berkata oleh hamba, la'anallahu dunya, nah telah melaknat Allah Ta'ala ke dunia. Qalat dunya nih seakan-akan nih
manusia ini berbicara dengan dunia. Jadi dunia diwujudkan sebagai perwujudannya, manusia berargumen nih saya. La'anallahu a'suna li rabbih, telah melaknat oleh Allah Ta'ala akan orang yang maksiat kepada Tuhannya. Jadi kan bahasanya nih, ikam dilaknat Tuhan, menyambut kawan nih, ujar kawan, bilanya nama maksiat itu nang dilaknat. Jadi tadi modelnya kayak ini. Dunia tadi bilanya dibawa kebaikan mendapatkan rahmat, bilanya tadi membuat dirinya maksiat menjadi laknat. Bahasanya tadi orang awal hasilnya nih, garis besarnya manusia itu sendiri yang menjadi dirinya terlaknat tadi gitu nah. Paham lah? Modelnya kayak pisau nih lah, kita gunakan untuk memotong apa yang manfaat, seperti memotong bawang, memotong ikan ataupun membersihkan sayur, maka jadi manfaat. Tapi tadi kalau pisau tadi dibawa untuk melukai orang, apalagi sampai membunuh orang, nah maka tadi hasilnya kalau hanya membunuh orang penjara. Kalau pisau tadi digunakan untuk tadi memasak, maka hasilnya kenyang. Jadi pada hakikatnya tadi memang tadi pisau bahasanya, karena tadi pisau ini kebanyakannya tadi membawa lupa kepada Allah Ta'ala misalnya nih, atau tadi kebanyakan keseringan pisau ini digunakan untuk melukai orang, maka tadi pisau itu dilaknat Tuhan bahasanya pisaunya. Tapi bukan hakikatnya, bukan pisaunya, tapi orang yang menggunakan pisau tadi yang kena laknat. Nah, itu salah satu hikmah hadis itu tadi. Kalau sepintas memahami dunianya yang terlaknat, padahal tadi kalau didalamin dipahamin lagi orang yang berkecimpung di dunia tadi, yang mempergunakan dunia tadi, yang menjauhi kepada Allah, bahkan tadi maksiat kepada Allah. Nah itu yang terlaknat. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Wala hadhihi al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah ala kulli hal. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ampun maaf.